Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dia Jayasari pada mata pelajaran Humas dan Keprotokolan 2. Kali ini Ibu akan membahas tentang reservasi dari taksi ya. Nah, untuk menentukan taksi sebelumnya kalian harus menentukan jenis penerbangan mana yang akan digunakan supervisor untuk menghadiri rapat. Nah, di sini direktur dia harus menentukan dulu armada mana yang dipilih atau di-approve yang digunakan supervisor untuk berangkat ke luar kota ya atau mewakili pertemuan rapat. Nah, di sini misalkan yang di-approve direktur adalah yang saya orange ini warnanya ya. Oke. Ya, kalian baca di sini menggunakan maskapai Lion jam berangkat 07.50, kedatangan sampai ke Solo itu adalah 09.05. Kemudian setelah itu adalah jam kepulangan hari kepulangan atau pulang dari Solo ke Jakarta lagi. Saya sarankan kalian milih jam yang agak sore ya, karena atau yang paling akhir lah penerbangan. Misalkan kalau di jam kamu maksimal dari 5 kelompok itu, misalkan kamu pilih yang waktunya yang mendekati sore atau yang dekat dengan siang itu siapa, kalian kuningin, kalian tandain atau kalian warnain, pokoknya warnanya disamain aja ya dengan yang keberangkatan. Nah, itu misalkan di sini saya contohkan adalah dia pulang jam 8.55 karena dia itu wisatanya cuma sejam doang terus langsung balik ke Jakarta, misalkan seperti itu. Nah, kan di tanggal 5 itu kan dia kunjungan wisata terlebih dahulu, kemudian baru balik ya. Ini saya asumsikan aja, nanti kalian pilih sendiri jam yang paling terakhir ya. Paling sore maksudnya. Kemudian di sini ketika menentukan taksi, yang pertama adalah dia asumsikan berangkat dari kantor atau office, kemudian ke bandara. Penentuan bandara CGK ini adalah tergantung pesawatnya dari mana. Kalau ini kan dari kalau ini kan dari CGK ke SOC. Bagi kalian yang dari HLP, berarti tinggal ditulis bandaranya Bandara Halim Perdana Kusuma dalam kurung HLP. Kemudian periode keberangkatannya adalah kalian tulis 01 Agustus 2020. Nah, nama maskapainya sesuaikan, misalkan di jam keberangkatan ini dia pakai Lion di sini. Nah, tulis Lion. Kemudian dasar penjemputan taksi sendiri adalah kalian pada ini di jam keberangkatan ini yang harus kalian fokusin ya. 07.50. Berarti langsung ditulis di sini Lion 07.50. Kemudian setelah itu kalian harus buka aplikasi ya, harus punya aplikasi minimal GrabCar, GoCar. Kalau Traveloka bisa lihat di website ya. Jika kalian tidak punya aplikasinya, silahkan kalian minjem teman atau keluarga ya yang punya aplikasi tersebut. Nah, kalian lihat di situ untuk GoCar, Go Bluebird ini ada di aplikasi Gojek. Kalau GrabCar sama Grab Taxi dia ada di aplikasi Grab. Sedangkan rental car ini di Traveloka ada dia flat ya, 250.000 kemana aja asalkan dalam perjalanan 12 jam rute yaitu adalah 250.000. Tapi saya kurang tahu ya 250.000 itu udah sama taksi atau belum, saya kurang tahu, silahkan dicek sendiri. Kemudian ada lagi di GoCar itu namanya GoCar dalam kurung L. Bedanya apa? Kalau GoCar itu yang biasa itu dia 1-2 orang, tapi kalau GoCar yang L itu bisa 1-3 orang. Jadi kalian bisa explore di sini di bawahnya. Nah, di sini jangan lupa untuk nomor sesuaikan dengan nomor absen. Misalkan yang pertama nomor 11, ya berarti dia ngerjakan dari kiri sampai kanan. Kemudian misalkan selanjutnya absen nomor 12, berarti dia wajib mengerjakan dari baris kiri sampai dengan kanan. Nah, ini sampai 5 saja ya. Bu, misalkan kelompok saya ada 7 orang, gimana dong Bu nambahnya? Nah, kalau 7 orang silakan kalian explore sendiri pakai apa, taksi namanya apa. Bisa pakai Express, bisa pakai taksi-taksi lain, kalian jangan cari aja ya di internet banyak kok.
kemudian di sini untuk menentukan penjemputan ke office ya, maksudnya ke PT Aku Bisa ini yang beralamat di SMK Kusuma Bangsa ya, itu kalian harus menentukan 3 jam sebelumnya. Nah, ini kalian lihat nih ya. Untuk CGK ya, kalau tujuannya CGK 3 jam sebelum jam keberangkatan. Berarti misalkan jam keberangkatannya di sini adalah pesawatnya kan berangkatnya 7.50, berarti kalian mundur 3 jam sebelumnya. Berarti 04.50, berarti ini jamnya sama semua ya, semua harus sama. Kemudian kalau untuk yang di HLP 2 jam keberangkatan, misalkan dia ini tujuannya mau ke Bandara Halim Perdana Kusuma, berarti 05.50 di sininya. Jadi berbeda ya. Nah, ini hanya menentukan satu pesawat aja yang sudah di-approve oleh direktur, jangan lupa ya. Kemudian kalau untuk tarifnya, kalian sesuaiin yang ada di aplikasi. Jangan lupa titik penjemputan diklik dulu pakai alamat tulisannya SMK Kusuma Bangsa aja, nanti dia udah ada kok di situ. Kemudian tujuannya tinggal kamu tulis di sultah, misalkan ya, titik penjemputan kalian tulis SMK Kusuma Bangsa. Kemudian kalau tujuannya adalah misalkan tulis aja Bandara Suta gitu, dia akan ada itu di searchingnya itu di Gojek maupun di Gokar. Nah, kalau Halim Perdana Kusuma tinggal diganti aja Bandara HP. Jadi saya ingatkan kembali, kalian ketika menulis titik penjemputan, kalian asumsikan alamatnya di SMK Kusuma Bangsa ya, mencarinya. Cuman di sini kita asumsikan nama SMK Kusuma Bangsa itu diganti PT Aku Bisa. Selanjutnya, nah untuk daftar transportasi perjalanan dinas, ini kepulangan ya, jadi turun di CGK lagi, dia balik ke Jakarta, berhenti di atau turun di Bandara Suta, kemudian balik ke office lagi dia. Nah, ketika balik ke office lagi, berarti dia patokannya adalah di jam kepulangan ini. Nah, jam kepulangan ini dia menggunakan Sriwijaya. Nah, dia berangkat dari Solo jam 8.55 ya. Nah, kemudian nyampe ke Jakarta ini adalah 09.25. Ini yang menjadi patokan ini. Saya kasih warna merah, ini yang menjadi patokan 09.25. Nah, dari sini berarti rutenya dibalik SOC CGK dari Solo ke Bandara Suta. Nah, ini patokannya ya, 09.25. Kita lihat di taksi. Nah, 09.25 kemudian nama maskapainya adalah Sriwijaya. Nah, di sini yang kalian harus garis bawahi adalah yang bagian ini. Untuk penjemputan taksi penjemputan itu kurang lebih 30 menit dari jam kedatangan pesawat. Saya tambahin. Nah, berarti kalau 09.25 tambah aja 30, berarti 09.55 ini harus sama semua. Ya, saya ulangi untuk kepulangan tadi, pulang ke Jakarta itu pilih penerbangan yang paling akhir atau jam yang paling akhir untuk misalkan dalam satu kelompok nih ya, ada 5 kelompok. Ada 5 kelompok, siswa 1 itu jam 1, siswa 2 jam 2 siang, siswa 3 jam 3 siang, siswa 4 jam 4 siang, siswa 5 jam 5 siang. Nah, pilih yang paling akhir aja, yang jamnya paling akhir mendekati sore atau malam gitu. Berarti jam 5 bukan siang ya, 5 sore maksudnya. Nah, 5 sore yang diambil. Nah, seperti itu. Kemudian ini tarifnya menyesuaikan juga ya. Kemudian satu lagi, kalau misalkan di sini kalian mengekspor 7 sampai 7 ini ya, 7 taksi, 7 jenis taksi, di sini juga harus 7 ya. Kalau misalkan 5 ya 5. Oke, silakan explore sendiri ya. Itu saja dulu, nanti kalau saya langsung ke total pengeluaran nanti kalian pusing ya, taksi dulu aja sedikit-sedikit materinya, yang penting kalian jelas. Oke, sekian dulu dari saya. Jika ada yang tidak jelas nanti kita diskusikan di grup MAPE. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.